Pasca terjadi insiden berdarah yang menewaskan Mr. Blockman di Hotel Yamato, mengantisipasi kemungkinan insiden yang lebih besar akan terjadi, karena sebelumnya sudah terdengar desus datangnya kembali sekutu yang dibunuh Timika ke Jakarta pada tanggal 16 September. Berhubung kurangnya persenjataan, rakyat Surabaya segera mengatur rencana di rapat raksasa 2 yang dilaksanakan di Tambak Sari untuk merebut gudang senjata milik Jepang yang ada di Surabaya. Harus diingat, perebutan ini bukan karena Indonesia jahat atau bersifat arogan, tetapi ini upaya untuk menambah pasokan senjata karena besar kemungkinan Belanda datang kembali dengan cara berperang untuk menjajah Indonesia. Sebelum rapat, pada tanggal 21 Agustus 1945, Polisi Istimewa Indonesia yang sebelumnya merupakan polisi bentukan Jepang dengan nama Tokubetsu Ketsutsutai, yang mereka satu markas dengan Polisi Istimewa Jepang yang berlokasi di Chon Boulevard. Polisi Istimewa Indonesia yang dipimpin Inspektur Polisi 1 Muhammad Yasin berhasil merebut senjata Polisi Istimewa Jepang dan memproklamasikan pelepasannya polisi bentukan Jepang ini menjadi Polisi Republik Indonesia. Dan lahirlah 2 Polisi Istimewa Indonesia di Surabaya. Yang pertama, pasukan Polisi Istimewa Presidenan Surabaya yang dipimpin oleh Muhammad Yasin yang bermarkas di Jalan Dr. Sutomo nomor 7. Dan yang kedua, pasukan Polisi Istimewa Kota Surabaya yang dipimpin oleh Sucipto Donokusumo yang bermarkas di Jalan Pardeplen nomor 1. Di tanggal 26 September, rakyat mulai menjalankan hasil rapat di Tambak Sari kemarin. Pada pagi hari, rakyat sudah bergerak menuju Gudang Don Bosco. Gudang Don Bosco merupakan gudang senjata terbesar milik Jepang se-Asia Tenggara. Gudang ini dikuasai oleh Dai 10.360 butai Kazuchiro Butai di bawah pimpinan Mayor Hashimoto dengan tentara serta pegawai sipil yang berjumlah 150 orang. Saat itu di pagi hari, rakyat sudah mulai berdatangan ke gedung ini. Ada yang membawa senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Ada juga yang membawa bambu runcing dari persenjataan tradisional lainnya. Semakin menuju siang, semakin bertambah juga pasukan rakyat Surabaya berdatangan dan mereka sepenuhnya mengepung gudang ini. Karena melihat keadaan di luar yang semakin genting, Mayor Hashimoto selaku pimpinan Gudang Don Bosco segera menemui Bong Tomo untuk melakukan perundingan. Dalam perundingan ini, sebelumnya Mayor Hashimoto tidak ingin menyerahkan senjata Don Bosco sebelum ada perintah dari Panglima Tentara Jepang di Jawa Timur, yaitu Mayor Jenderal Iwabe. Dan dalam perundingan itu juga, Mayor Hashimoto merasa keberatan bila pihak Don Bosco harus berhadapan langsung dengan rakyat yang berada di luar gedung. Supaya ada yang bertanggung jawab atas keamanan tentaranya, Mayor Hashimoto meminta agar bisa berhubungan dengan pembesar Republik Indonesia. Tentu, permintaan itu dituruti Bong Tomo. Akhirnya, Bong Tomo pun menghubungi markas BKR atau Badan Keamanan Rakyat dan juga menghubungi pemerintah Kota Surabaya. Tidak lama kemudian, datang Sucipto dari Barisan Penjaga Bahaya Udara Kota atau Kaibodan dan Muhammad mantan Daidanko Peta Surabaya untuk melakukan perundingan. Hasil perundingan tersebut, yang pertama, Komandan Gudang Senjata Don Bosco beserta wakil dari Kentekai berjanji akan menyerahkan senjata di Don Bosco setelah Panglima Tentara Jepang di Jawa Timur yaitu Jenderal Iwabe mengetahui semua peristiwa yang terjadi. Yang kedua, rakyat yang melakukan pengepungan Gudang Don Bosco diminta untuk membubarkan diri. Esokan harinya, pada tanggal 27 September, Komandan Polisi Indonesia Muhammad Yasin datang ke Gudang Don Bosco sebagai juru bicara dalam perundingan penyerahan senjata ini. Mayor Hashimoto mengatakan bahwa Panglima Tentara Jepang di Jawa Timur mendapat perintah dari atasan kalau tentara Jepang harus tetap menjaga keamanan di Surabaya. Awalnya, Mayor Hashimoto tetap ingin menjalankan perintah Majen Iwabe ini. Akan tetapi, setelah mengetahui alasan rakyat ingin mengambil persenjataan di Don Bosco ini,
Mayor Hashimoto bertanya, apakah Bung Tomo beserta Muhammad Yasin berani menjamin keamanan dan keselamatan dia bersama tentaranya? Tentu, pihak perwakilan Indonesia menyanggupi hal tersebut, asalkan persenjataan dan perlengkapan dapat ditambah dengan secukupnya. Akhirnya, pihak Don Bosco tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan senjata di gedung ini, tapi menghindari penuduhan menjadi penjahat perang oleh sekutu. Mayor Hashimoto meminta pemberi senjata ini di bawah tanggung jawab polisi istimewa dan meminta Muhammad Yasin membuat naskah pernyataan bahwa penyerahan senjata ini digunakan untuk menambah perlengkapan senjata untuk menjaga keamanan. Tidak berlama-lama, akhirnya naskah ini pun ditandatangani oleh Muhammad Yasin dan dari pihak Jepang ditandatangani oleh Mayor Hashimoto. Kemudian naskah ini dibawa keluar gudang untuk ditunjukkan kepada rakyat sebagai bukti bahwa gudang Don Bosco beserta isinya sudah resmi menjadi milik Republik Indonesia. Penyerahan senjata di gudang ini berjalan dengan tertib dan tenang. Hasil dari penyerahan ini, rakyat Indonesia banyak sekali mendapatkan senjata pistol dan karaben, arsaka pendek, juga pistol Colt otomatis dengan satu magazin cadangan dari sarungnya. Juga berbagai macam senjata api lengkap dengan amunisinya dan juga alat peledak. Senjata ini pun langsung dibagi-bagikan kepada rakyat dan badan-badan perjuangan lainnya di Surabaya. Dan mengingat senjata di gudang ini yang sangat banyak, 4 gerbong kereta berisi penuh dengan senjata dikirim ke Jakarta. Di sisi lain kota, di hari yang sama, para buruh yang bekerja di dalam komplek Ende Tepes dan beberapa warga Surabaya sekitar menyerbu gudang Ende Tepes. Di tempat ini, awalnya mereka sudah menyerbu tempat ini pada tanggal 12 September kemarin, dan pada serangan kedua yang dipimpin oleh Idrus dan Suprapto, mereka berhasil merebut gudang pabrik konstruksi baja ini. Dari penyerangan ini, mereka mendapatkan hasil berupa 23 buah kendaraan militer. Ada yang bermerek Marmon, Vickers, Bedford, dan Isuzu. Dari 23 kendaraan ini, ternyata hanya 8 buah kendaraan yang masih bisa berjalan, 3 masih diperbaiki, dan sisanya total rusak. Selain kendaraan, rakyat juga mendapatkan sebuah Panzerwagen buatan Brad merek Ford dalam keadaan baik. Juga mendapatkan 18 pucuk senjata berat penembus udara, yang mana 6 diantaranya merupakan water mantel. Pada tanggal 28 September, rakyat juga bergerak menuju ke markas Kohara Butai di Gunung Sari. Rakyat yang terkumpul di depan markas Kohara Butai ini sangat banyak. Akhirnya, Kolonel Kohara Tinggo selaku pemimpin di markas ini meminta bernegosiasi dengan pihak Indonesia. Majulah Isa Idris ditemani Soryo untuk masuk ke dalam markas Kohara Butai. Tanpa berjalan rawat, Kolonel Kohara Tinggo bersedia menyerahkan seluruh senjata di gudang markas Kohara Butai kecuali pedang samurai miliknya. Dari markas Kohara Butai ini, rakyat mendapatkan 400 karaben, 14 pistol picker, 50 mortir Tikidanto, dan 30 senapan mesin ringan. Di saat maraknya rakyat merebut senjata Jepang, ternyata di tanggal 29 September, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba pesawat Royal Air Force milik sekutu menerjunkan 15 anggota aliyat misian di Surabaya. Di saat para rakyat menanyakan siapa mereka, pasukan ini mengaku dari kelompok Rapwi yang ditugaskan untuk mengungsikan para tawanan perang Eropa di Kota Surabaya. Tetapi karena mereka tidak memiliki surat izin dan beberapa pemuda mencurigai ini adalah suatu upaya untuk kembali merebut kemerdekaan Indonesia, rakyat memilih membawa mereka ke Kalisolok untuk dipenjarakan. Penyerbuan kembali dilanjutkan. Para pejuang pada tanggal 1 Oktober. Target kali ini adalah markas polisi Jepang yang terkenal dengan kekejamannya, yaitu Kempetai. Pada jam 7 pagi, para pejuang sudah mulai bergerak menuju markas Kempetai di Pasar Besar. Satuan pengepungan ini terdiri Badan Keamanan Rakyat atau PKR, Pemuda Republik Indonesia atau PRI, dan Polisi Istimewa. Prajurit Kempetai diduga sebagai prajurit yang ahli dalam pertempuran malam hari. Mereka mulai mengepung markas Kempetai pada pagi hari dan berniat apabila terjadi pertempuran harus di siang hari. Tiba-tiba, jam 12 siang, melalui lubang dari pintu gerbang markas Kempetai, para prajurit Kempetai
melakukan penembakan terhadap orang-orang yang di luar. Mendapat serangan dadakan seperti ini, beberapa pejuang ada yang terluka dan yang lain masih sempat untuk berlindung. Tetapi karena pejuang yang sangat banyak, mereka juga melakukan penembakan kepada prajurit Kempeitai di depan gerbang markas ini, dan beberapa rakyat tetap bersikokoh berteriak menyuruh prajurit Kempeitai untuk membukakan gerbangnya. Akan tetapi, walaupun Jepang sudah tidak lagi berkuasa, mereka tetap tidak ingin membukakan gerbangnya karena mereka tidak lagi memiliki tanggung jawab kepada markas besar bala tentara Nippon di Tokyo. Sekarang, tanggung jawab itu ada di tangan pimpinan tentara serikat di Asia Tenggara. Otomatis, tanggung jawab ada di BKR. Tapi, ketika pimpinan BKR ini masuk ke dalam gerbang untuk melakukan perundingan, pihak Kempeitai tetap tidak mau membuka gerbang. Malahan, mereka secara diam-diam mengunci sebuah akses masuk ke markas untuk memperkuat pertahanan. Keesokan harinya, masyarakat masih terus mengepung markas Kempeitai. Pengepungan ini masih berjalan buntu dan tidak tahu arah kepastiannya. Hingga pada jam 12 siang, kembali prajurit Kempeitai melakukan penembakan terhadap pejuang Indonesia. Kali ini, pejuang tidak tinggal diam. Mereka sudah melakukan persiapan. Beberapa pejuang ada yang menembak dari atas viaduk menggunakan senjata militer berat dan membawa mobil tank yang dikemudikan Noto Royan dan para Kimen segera menembak dinding samping markas hingga roboh. Di tengah pertempuran yang sengit, pemerintah mengutus beberapa orang untuk masuk ke markas Kempeitai melalui alun-alun yang membuka kantor gubernur dan markas Kempeitai. Mereka adalah Ketua BKR Songkono, Presiden Sudirman, dan Ketua Polisi Istimewa Muhammad Yasin. Setelah berhasil masuk ke dalam gerbang Kempeitai, dengan beraninya Ketua Polisi Istimewa Indonesia Muhammad Yasin menerobos kawat besi berduri secara diam-diam dan langsung menuju ke ruang Kempeitai. Setelah berhasil menerobos, Muhammad Yasin tidak sadar. Ternyata dia sedang dibuntuti rekannya Suprapto. Dan pada saat itu juga ternyata ada dua prajurit Kempeitai yang menodongkan senjata berlaras mayonet ke mereka. Tetapi mereka berdua berusaha untuk tenang. Dan kebetulan Muhammad Yasin ada mengenal petinggi Kempeitai yaitu Takahara bersaudara. Takahara bersaudara adalah dua saudara kembar. Takahara yang lebih muda adalah seorang anggota Kempeitai, sedangkan Takahara yang lebih tua adalah seorang penerjemah dari tentara Jepang. Muhammad Yasin pun ketika ditanya prajurit Kempeitai apa tujuan mereka masuk ke dalam markas adalah bertemu Takahara bersaudara ini. Maka bawalah Muhammad Yasin dan Suprapto ke ruangan Takahara bersaudara. Lalu Muhammad Yasin menjelaskan apa tujuan mereka datang. Kemudian Takahara yang lebih tua mengantarkan Muhammad Yasin untuk bertemu dengan komandan Kempeitai yaitu Kempeitai Teo. Di hadapan komandannya, Takahara mengenalkan Yasin sebagai Tokobetsu Kesatsu Taito atau Komandan Polisi Indonesia. Dan menjelaskan maksud Muhammad Yasin ke dalam markas ini. Komandan Kempeitai hanya diam mendengarkan tanpa berkata-kata. Lalu, ia memanggil stafnya untuk mendiskusikan permintaan Muhammad Yasin. Pada saat diskusi, Muhammad Yasin mengetahui pihak Kempeitai akan menyerah. Tanpa pikir panjang, Muhammad Yasin mengambil sapu tangan warna putih miliknya dan mengikatkan ke lengan komandan Kempeitai. Kemudian sambil memegang tangan komandan itu, Muhammad Yasin mengayunkan tangannya di depan jendela untuk menunjukkan kepada masyarakat di luar, dan komandan Kempeitai hanya pasrah menuruti perlakuan Muhammad Yasin kepadanya. Kemudian Takahara yang lebih tua pada jam 16 menurunkan bendera Jepang yang ada di halaman markas Kempeitai sebagai simbol menyerah. Dan melihat itu, rakyat pun langsung mendekati tiang itu dan menaikkan bendera Indonesia sembari bergembira dan meneriakkan kata merdeka. Hasil dari pertempuran yang berlangsung di markas Kempeitai ini menelan korban jiwa sebanyak 40 orang, 25 orang dari pihak Indonesia dan 15 orang dari anggota Kempeitai. Selain itu, ia mengalami luka-luka sebanyak 81 orang, 60 orang dari Indonesia, 14 orang dari Jepang,
2 orang dari Cina, dan 5 orang dari Belanda.